tahapan gitu juga bisa kan, sebenarnya pasti ngelewatin kan. Apa kau yang sudah kembali dan tinggal di sini? Katakan. Tidak. Mimpi apa yang kau mimpi? Kau mimpi berada di angin sejuk, berjalan bersama di sisi jalan dengan suamimu.
orang. Halo semuanya, selamat malam dan selamat datang di GRA 3.0 online class yang kedua kita nih pada malam hari ini. Oh iya nih, kita acara malam ini nih ditunggu-tunggu banget ya sama kalian. Karena kita bakalan soft launching Gipsy AI Pro nih guys. Oh iya, terima kasih juga buat teman-teman yang sudah nyempetin hadir pada malam ini, baik yang lagi rebahan, ngemil atau lagi ngerjain tugas. Pokoknya kita dan malam ini aku bakalan nemenin kalian sebagai moderator. Jadi siap-siap ya, acaranya bakalan padat, seru, dan pastinya bermanfaat banget nih buat kalian yang lagi skripsi, tesis, nulis artikel ilmiah, atau kalian yang lagi nugas. Pokoknya sehari-hari nih, pas banget. Oh ya, sebelum kita masuk ke acara inti guys, aku minta tolong ke kalian untuk gunain virtual backgroundnya dulu karena kita bakalan dokumentasi dulu nih sebentar guys. Jadi dimohon buat kalian gunain virtual backgroundnya dulu ya. Dan untuk Kak Bagas mungkin boleh minta tolong ya. Kan ya ini sambil aja. Tunggu 5 menit ya, kita selesaikan dulu. Oke, udah pada. Oke, kita tunggu ya guys. Kita tunggu mungkin sampai Suaranya aman nggak ya? berapa menit? Sampai, halo? Sorry. Ya, foto kita foto ya, Gus ya. Oke, Oke guys, buat kalian yang lagi udah siap buat buka kamera, kalian buka kamera aja karena kita dikit lagi mau dokumentasi dulu nih. Jadi, yuk buka kameranya guys, kita dokumentasi dulu, tunjukkan muka kalian, senyum kalian, anjay. Dan kita saling berkenalan di sini karena kebetulan event kita publik ya, jadi nggak cuman ada ambasador, tapi ada juga orang-orang luar dan juga ada intern juga yang buat ramein. Halo guys, ayo guys, buka kameranya guys, kita saling ayo. kenalan juga. Halo Kardel, selamat malam Kardel. Halo Kak Agung dan teman-teman semuanya. Oke, kita tunggu ya. Untuk kalian mungkin yang masih pasang virtual backgroundnya, Yoi. kita BTW, tunggu ya Kak ya. BTW kalau kalian nggak punya virtual background nggak apa-apa kok. Open cam aja. Iya, nggak Ada apa. yang publik juga. Oke, Bebas ya guys, karena siapa tahu kalian masih di jalan tuh hektik ya. yoi. Mungkin kalian hektik lagi di jalan atau kayak, duh, nggak apa, nggak usah. Ya, Gak aman usah aja guys. menyalahkan seperti Kak Bagas itu ya. Kak Bagas tidak memakai virtual background, nggak apa, nggak apa. Oke, kita tunggu ya kalian. Oke, Kak Praja udah, Kak Ikhwan udah, Kak Ellen, Kak Felicia udah. Oke, kita tunggu yang lainnya ya. Yo guys, kita open cam dulu guys. Ayo guys.
Ayo mana nih Kak Febri Andreas? Ayo yuk kita open cam dulu buat foto Kak Bastian, Kak Naval, halo Kak Naval, Kak Brenda, terus ada Kak Bagas, Bagas pribadi, Kak Ega boleh juga kalau misalnya udah oke buat open cam, terus ada Kak Ladia, Kak Shani, Kak Nabil, Kak Sharon, Kak Davina, yuk buka open Ayo, cam. ayo guys. Bentar aja kok guys, kita cuman buat dokumentasi. Yoi ada God on Anthony nih guys, senggol dong. Benar. Balik ke MU nggak sih musim depan? Ngomongin MU kayaknya pada sakit sih hari ini kalau nggak salah ya. Bercanda guys. Kak, izin belum bisa on cam, Kak. Oke, nggak apa-apa. Makasih infonya Kak Oke. Bastian. Yo yang lain guys, ditunggu guys. Ditunggu ya mungkin sampai 19.55. Kalau misalnya belum open cam semua, kita langsung dokum aja. Yuk, yang siap. Oke. Oke, nggak apa-apa Sharon. Aman-aman, Kak Sharon. 1 menit lagi guys. Jadi hari Oke, ini, Kak Nabil udah on cam ya. iya kan Nabil udah open cam. Oke. Oke, Oke, satu. Kak Shani. Kasyani mantap Kasyani. Oke, sepertinya udah jam 19.55 nih, Kak. Oke, oke Kita, semuanya. Ayo hmm, langsung on cam ini last minute kalian, last detik. Jadi akan aku hitung mundur ya buat open apa buat dokumentasi. Silakan kalian tunjukkan senyum kalian, alright. tunjukkan senyum kalian guys, tunjukkan gigi kalian. Ih. Senyum atau Sigma mungkin seperti Kak Praja. Yoi, Sigma male. Oke guys, hitung mundur ya kali Mamel. ya Kak Ardel ya. Boleh, boleh. Silakan, Kak Agung. Oke, aku hitung mundur. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, sekali lagi, sekali lagi, sekali lagi. Oke. Eh, Oke, apapun gayanya bebas. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi, sekali lagi. Sekarang kita pose Gypsy Research. Pakai huruf B. Kayak gini guys, pasti pada nggak bisa. Yang nggak bisa, yang bisa pasti jago banget nih. Pada remit. Nah, Kak Petra tuh bener tuh, Kak Petra tuh. bisa, bisa. Oke, aku hitung mundur ya. 3, 2, 1. Cakep. Oke. Sesi dokumentasinya selesai. Silakan Kak Ardel lanjut aja. Oke, makasih banyak buat kalian yang udah on cam atau yang nggak bisa on cam pun nggak apa-apa karena lagi di jalan atau yang lagi acara keluarga nggak apa guys. Oke, kita langsung lanjut aja kali ya ke acara soft launching kita nih. Acara inti kita kita yang bakalan di launching sama Agung nih. Sebelumnya, langsung aja kita sambut Kak Agung yang akan memperkenalkan ke kita semua seperti apa sih Gipsy AI Pro itu dan kenapa aplikasi ini bisa jadi senjata rahasia kalian untuk urusan akademik nih. Oke, langsung aja ya guys. Silakan kepada Kak Agung. Oke guys, baik lagi sama tukang foto tadi. Oke, sebelumnya halo, selamat malam semua. Terima kasih ya udah nyempetin waktu. Mungkin kalian lagi sibuk-sibuknya atau lagi capek gitu ya. Sempetin buat datang ke acara Gypsy ini buat soft launching ya. Kita bilangnya soft launching karena ya launching kecil-kecilan, nggak kecil-kecilan juga sih. Tapi kita kayak pengen ngumumin aja kalau sebenarnya kita punya produk atau aplikasi terbaru gitu ya. Dan tujuan aplikasi ini tuh sebenarnya buat ngebantu kalian nih, terutama kalian yang masih mahasiswa, yang mungkin lagi skripsian juga, atau lagi tesis, disertasi, atau enggak lagi disuruh dosennya buat bikin artikel ilmiah. Jadi di sini Gypsy Research baru aja launching eh, produk terbaru yang namanya Gypsy AI Pro gitu ya. Sebelumnya ini udah ada
Mungkin aku sambil share screen juga. Nanti tolong dilihat kira-kira kelihatan apa enggak. Oke, kelihatan kan ya Google Chrome? Kelihatan kan ya? Boleh di emot jempol aja guys. Aku takutnya nggak kelihatan. Yo, kelihatan Go. Oke, makasih guys. Oke, jadi di sini sebenarnya aku pengen run through aja sih cara nyari Gypsy Research gitu ya. Kalau misal baru pertama kali, kalian sebenarnya udah bisa Google keywordnya Gypsy Research, GIPSY spasi RESEARCH. Jadi bahasa Inggris. Jadi kita emang apa? Bule banget nih brandnya bos gitu. Gypsy Research namanya guys. Jadi di sini udah ada puji Tuhannya udah yang paling atas gypsyresearch.id. Ini website kita teman-teman. Jadi kalau misal kalian tahu, eh, mungkin sebelumnya udah tahu di Instagram kita ada AI Tools, namanya AI Tools kita tuh namanya Gypsy AI. Tapi yang beda di launching ini, Gypsy AI ini berkembang teman-teman, karena kita lihat antusiasme, terus minat dan juga apa ya permintaan pasar gitu ya. Kita kan juga nge-tracking gitu ya. Kira-kira apa sih kebutuhan dari orang yang lagi skripsian atau lagi bikin artikel ilmiah kita pengen naik levelin si AI yang kita punya jadi lebih advance dan lebih beragam gitu ya. Mungkin kalau mau lebih jelas kita dulu ada yang namanya eh, kita masuk ke website dulu deh. Ke website dulu. Nah, di pojok kanan ini sebenarnya tempat kalian buat akses ke AI terbaru gitu ya. Jadi kita udah punya halaman terbaru yang ngejelasin Gypsy AI Pro. Tapi mungkin teman-teman yang udah pernah adopsi Gypsy AI sebelumnya, itu ada di halaman /AI tools. Jadi halamannya yang kayak gini teman-teman. Ini kesimpulannya ada 7 AI tools yang bisa kalian gunain. Ada namanya generator proposal, generator judul, parafrase, buat nyari buku, asisten riset, AI to human, dan ringkasan artikel web ya. Ini ada 7 dan sebenarnya udah kita launching dari Oktober 2024 yang lalu gitu. Dan puji Tuhan ternyata produk atau aplikasi ini tuh lumayan menjawab permasalahan dari mahasiswa ketika ngeriset. Jadi mungkin aku ngasih contohnya. Kalian lagi bikin proposal nih, terus kalian udah dapet judul. Nah, ini tinggal masukin judulnya aja. Judul sesuai dengan yang lagi kalian tulis gitu ya. Atau enggak, mungkin kalian belum ketemu judul gitu. Jadi lebih ke belakang lagi, kalian belum ketemu judul. Di sini kalian bisa minta AI buat nyariin judul gitu ya. Nanti kita bakal ngebahas case-nya kayak gimana, tapi nanti bareng sama Kapetra gitu ya. Cuman aku sekilas aja. Di sini jadi ada 7. Dan kita ngelihat permintaan yang besar di sini supaya AI ini tuh semakin berkembang dan dengan eh, teknologi dan fitur yang lebih baru lagi gitu ya. Karena kita ngelihat perkembangan AI ini modelnya tuh makin jauh pesat juga gitu. Jadi kita nggak mau ketinggalan teman-teman. Dan AI ini juga kita lihat masih ramah ya di kantong buat mahasiswa, terutama yang lagi skripsian itu lumayan lah kita ngelihatnya AI ini bisa lah buat mencegah atau enggak mengurangi gitu ya revisi kalian ketika lagi ngelakuin penyusunan riset gitu ya. Oke, tanpa lama-lama sebenarnya di sini ada akses langsung ke Gypsy AI Pro. Kalau kalian pencet akses langsung gitu nih, buat kalian yang udah pernah datengin gypsyresearch.id/AI tools websitenya, atau enggak kalau kalian yang masih baru itu di paling atas sih, namanya Gypsy AI di navbar kita di menu kita udah ada Gypsy AI halaman terbarunya. Ya udah kita kunjungi aja halaman terbarunya. Oke, sesuai dengan yang ada di sini nih, di tampilan Gypsy AI Pro ini, Gypsy AI ini adalah super app AI untuk penelitian, teman-teman. Kalian bayangin aja sama aplikasi kayak yang ijo-ijo buat kalian mesen ojek online gitu ya. Itu kalian bisa mesen beragam layanan, jadi nggak cuma ojol, tapi bisa makanan, bisa ngirim barang, bisa apa lagi ya? Bisa jadi e-wallet gitu ya. Jadi banyak layanannya dan begitu juga dengan apa yang lagi kita usung gitu. Jadi Gypsy AI itu visi kita adalah ngebuat suatu super app untuk penelitian. Bisa ngapain aja dan bisa ngebantu kalian supaya risetnya tuh makin efisien dan efektif gitu teman-teman. Jadi kita lihat permasalahannya di sini, selesaikan riset kamu tanpa pusing prompting gitu ya. Kita ngelihat banget permasalahan yang muncul di sini adalah walaupun AI udah makin canggih,
Nih di sini ya, AI sudah canggih, tapi kenapa hasilnya masih bikin bingung atau cara gunainnya bingung gitu ya? Karena sebenarnya teman-teman itu bukan teknologinya yang kurang, tapi gimana kitanya gitu ya, cara make AI-nya gitu ya. Kadang adopsi AI, terutama di Indonesia dan di kalangan mahasiswa tuh masih banyak yang bingung nih cara gunainnya, apalagi kalau kita tahu yang namanya prompting. Prompting itu apa teman-teman? Prompting itu adalah cara kalian buat berbicara atau enggak cara kalian menginstruksi AI-nya gitu ya supaya ngelakuin pekerjaan yang sesuai dengan eh, kebutuhan kalian gitu ya. Kadang kayak gini sih konsepnya. Beda orang, beda hasil output AI gitu. Kok bisa gitu? Padahal kan AI-nya sama aja gitu. Toolsnya sama aja teman-teman. Tapi kenapa nih bisa beda gitu? Padahal kan teknologinya sama. Terus mungkin model yang digunain sama gitu ya. GPT-4o, GPT-4o atau enggak Gemini Pro atau Gemini Flash ya udah sama semua. Cuman hasilnya beda-beda gitu. Nah, kita ngelihat itu permasalahannya di prompting, teman-teman. Jadi kadang kita sempat heboh kemarin kayak kenapa sih ada kelas prompting yang bahkan dijualnya laku banget bahkan sampai jutaan gitu ya. Orang pada tetap beli walaupun sebenarnya kalian tuh apa ya belajar AI itu kayak ngobrol aja gitu. Ternyata emang ada gap kita ngelihatnya knowledge gap. Jadi pengetahuan kita tentang AI itu karena mungkin teknologinya masih baru, adopsinya rendah dan eh, apa mungkin nggak banyak orang yang bisa ngikutin juga jadinya kita nyari solusi yang kira-kira bisa menjawab gitu ya dan solusi yang sebenarnya kita bawa itu adalah jadi kalian tuh sebenarnya nggak perlu prompting gitu teman-teman jadi di Gypsy AI semua AI yang kita sediain itu tujuannya memudahkan kalian supaya nggak pusing prompting jadi sesuai yang judul paling atas di website kita tanpa pusing prompting jadi teman-teman nggak perlu apa ya nggak perlu bingung case apa yang kalian butuhin selama kalian nulis penelitian atau lagi riset gitu ya buat skripsi, tesis, artikel ilmiah dan lain-lain gitu ya. Semua udah disediain sama Gypsy Research gitu ya. Kalau kalian pengen cari ada AI apa aja sih yang tersedia di Gypsy Research di website ini udah dijelasin fitur-fiturnya ada apa aja. Jadi kita bagi fiturnya itu ke dalam 5 kategori. Jadi ada perencanaan dan ide penelitian buat kalian yang lagi awal-awal nyusun apa skripsinya, tesisnya atau artikel ilmiahnya, penelitiannya secara garis besar. Lalu lanjut lagi ada asistensi penulisan akademik. Jadi ini bisa diklik teman-teman. Ini ada beberapa AI. Jadi kayak parafrase, generator latar belakang, terus ada asisten riset dan lain-lain. Ini lumayan membantu dan mungkin aku spill dikit buat parafrase di sini itu unlimited teman-teman. Jadi kalian bisa akses secara gratis buat parafrase selamanya gitu ya dengan berapa kali output yang bisa kalian bebas gunakan gitu. Terus lanjut lagi kita ada kategori literatur dan referensi. Jadi kita ada ringkasan jurnal. Kadang kan kita perlu banyak sering-sering review jurnal gitu ya untuk mempercepat dan apa ya mengefisiensikan waktu kalian supaya lebih produktif baca jurnal kadang lebih banyak PR-nya itu kita pengen ningkatin fitur di sana gitu dan bahkan sebenarnya kita dari kelima aplikasi ini kita eh, nantinya bakal ada versi terbaru kita bakal launching yang lebih advance lagi yaitu nyari jurnal sekaligus ngerangkum gitu ya jadi teman-teman bayangannya nggak perlu capek-capek langganan jurnal berbayar gitu ya. Cuman Gypsy AI sendiri udah nyediain gitu dan bahkan ngasih rangkumannya buat teman-teman dan teman-teman tinggal pakai aja gitu sesuai kata kunci atau topik penelitian kalian. Terus lalu ada pengolahan dan visualisasi data. Di sini bayangannya kalian punya AI yang bisa jadi konsultan atau pembimbing kalian gitu ya. Gimana cara visualisasi data, gimana cara metode ngolah datanya. Terus ada kita nyediain generator gambar dan deskripsi gambar. Jadi case-nya kadang kalau yang deskripsi gambar teman-teman nyari gambar di Google, tapi sayangnya informasi ketika diaksesnya tuh nggak ada penjelasannya atau ketutup sama paywall gitu ya. Kadang di ResearchGate dan lain-lain. Jadinya teman-teman butuh teman buat bisa deskripsiin gambar apa sih ini maksudnya. Nah, generator deskripsi gambar bisa ngebantu teman-teman. Terus yang terakhir ada kuesioner gitu ya. Jadi teman-teman mungkin kadang bingung gimana cara buat kuesioner atau pertanyaan atau statement kuesioner yang tepat tuh kayak gimana. Nah, di sini lewat Gypsy AI udah disediakan juga lewat fitur yang pro-nya gitu ya. Terus kategori yang terakhir adalah finalisasi ya. Finalisasi ini penting kalau teman-teman udah hampir selesai gitu ya. Mungkin 90% penulisan teman-teman tuh
udah oke, dan di sini kita bantuin supaya lebih oke lagi. Yang pertama tuh ada AI to human. Karena kita emang prinsipnya Gen AI ini kalian ngegenerate teks gitu ya dari AI, kadang kita perlu cek juga gitu. Plagiar dari segi plagiarismenya, terus dari segi apakah semua outputnya ini olahan AI semua jadi kayak plek ketiplek. Kadang Kak, teman-teman tuh kalau kita ngomongin etika dalam menggunakan AI, kita tuh sebenarnya jadi supervisionnya teman-teman. Nggak full 100% kita gunain AI, semuanya plek ketiplek dipakein AI tanpa diperiksa sama sekali gitu. Nah, AI to human ini ngebantu sebenarnya pengecekannya, dan AI to human ini bantu output AI ini supaya apa ya, bisa tulisannya tuh lebih manusiawi dan teman-teman istilahnya nggak ketahuan atau nggak kedeteksi sama tulisan AI tersebut gitu ya. Terus lanjut lagi ada penyusunan konten slide. Jadi kadang kalau udah selesai bikin proposal atau seminar hasil gitu ya, kita butuh kontennya yang tepat kayak gimana. Di sini kalian bisa minta AI-nya tujuannya buat apa. Kita udah kasih frameworknya lewat bentuk input form gitu. Jadi teman-teman lebih oke buat menggunainnya. Dan terakhir ada pemeriksa plagiarisme dan tata bahasa. Jadi cocok banget buat teman-teman yang lagi eh, penelitian. Sebenarnya tadi tuh aku juga lagi susun apa AI terbaru juga yang ada di kategori finalisasi. AI ini tuh kaitannya sama generator abstrak gitu ya. Jadi kadang teman-teman kan bingung ya, udah nulis panjang lebar, cuman harus bikin abstrak yang bagian awal nih buat bisa ngegambarin atau deskripsi penelitian kalian atau artikel kalian tuh isinya apa gitu. Nah, jadi aku baru buat, cuman tunggu update-nya guys. Jadi udah bisa digunakan nantinya. Jadi buat ngegunain AI, Gypsy AI ini sebenarnya gampang banget teman-teman. eh sebelum mulai ketiga langkah ini kalian sebenarnya cukup login gitu ya. Kita bisa nyoba secara gratis dulu, dan gratisnya pun itu selamanya gitu ya teman-teman. Dan kalau mau spill harga berbayar berapa itu nggak lebih dari teman-teman beli kopi di kesukaan kalian gitu ya. Ini 29.000 per bulan, kalau 3 bulan lebih hemat lagi 19.000 bahkan. Kayaknya nasi Padang yang versi Jabodetabek atau kota besar nih udah lebih mahal gitu ya teman-teman dibandingkan apalagi kopi kalian gitu ya buat nongkrong gitu ya. Kopi di yang berwifi dan lain-lain ini udah lebih murah lah, jadi nggak mahal-mahal banget teman-teman. Kita bikinnya tuh bener-bener AI yang udah terpilih, jadinya AI yang udah kita garanti tuh works, dan yang terakhir itu dijamin murah buat kantong mahasiswa gitu ya. Dan akhirnya kalian nggak revisian, jadi bayangin aja budget buat ngeprint ini jadinya budgetnya jadi segini gitu. Karena kalian udah terhindar dari revisian lagi berlembar-lembar yang mungkin sampai ratusan ribu kalau next episode. Anjay. Terus lanjut lagi, kita langsung nyobain aja AI-nya. Ini bisa diklik di sini, coba gratis sekarang, atau kalian udah punya akun tinggal login. Atau enggak yang dari awal sebenarnya kalian udah pencet buttonnya gitu ya. Tinggal dipencet buttonnya, coba gratis selamanya. Nah, teman-teman, kalau misalnya ada pertanyaan, itu dipersilahkan ya. Langsung komen aja atau enggak langsung raise hand, karena kita santai aja teman-teman. Soft launching ini benar-benar soft ya, dan juga soft spoken semoga buat kalian yang lagi nulis riset. Oke, kita klik aja coba gratis selamanya. Apa sih cara cara pakainya Gypsy AI gitu ya? Sebenarnya gampang aja. Nanti kalian perlu masukin email, terus ada nama gitu ya, nama kalian. Ini namaku Agung, BTW. Terus email, mungkin aku nyoba pakai email lain. Terus nomor HP, terus masukin universitas. Mungkin kalian bisa masukin apa aja. Bisa perusahaan juga kalau misal kalian udah lulus. Terus ada jurusan program studi pekerjaan. Itu bebas juga. Kalau aku sih kemarin kebayangnya jurusan sistem informasi karena aku anak sistem informasi. Terus dari mana mengetahui Gypsy Research ini bebas sesuai kondisi kalian aja gitu. Nah, terus klik bayar. Kalau misal kalian beli yang berbayar langsung, ini sebenarnya ada fee-nya gitu ya kelihatan. Nanti kita coba juga, terus klik bayar. Nanti bakal diproses teman-teman. Sebenarnya perlu nunggu beberapa detik dulu. Nanti halamannya itu akan ke refresh dan ke update gitu ya, dan ngirim resi ke teman-teman gitu ya. Jadi gratis, kalian tanpa biaya sama sekali buat nyobain versi Gypsy AI yang gratisnya itu. Nah, di sini halaman pertama dari Gypsy AI yang free. Di sini yang pertama kalian bisa nyari AI. Misalnya kalian lagi butuh parafrase, ya udah klik aja parafrase gitu.
Terus kalian misalnya butuh buat nyari judul atau generator judul, bisa langsung diklik buat ke generator judul gitu. Nah, gitu aja. Jadi sebenarnya sesimpel itu ya teman-teman ngegunainnya. Bisa dari search bar ini atau enggak kalian nyari dulu per kategori, terus ngeliatin judul-judul yang ada di sini, nama-nama AI-nya. Kayak gitu teman-teman. Nah, mungkin aku back lagi ke halaman sebelumnya. Kalau misal kalian langsung pengen yang berbayar gitu ya. Ini semoga kalian langsung tertarik sih doanya ya. Jadi Gypsy itu jadi seneng, tim Gypsy jadi seneng karena langsung ada yang bayar AI-nya guys. Karena kita butuh uang, canda guys. Kita kita butuh uang buat pengembangan AI lebih advance lagi gitu. Kali aja kita jadi Elon Musk guys. Nah, ini langsung aja email kalian diisi itu. Apa kek terus langsung isi nama kalian. Jadi sama kayak yang gratis. Cuman bedanya nanti kita lihat bedanya. Ini aku isi dulu. Nah, ini kalian istilahnya disuruh milih gitu ya, mau paket yang mana. Mungkin aku sedikit jelasin perbedaan paket apa bedanya yang 1 bulan sama 3 bulan. Kalau yang 1 bulan itu sebenarnya eh, hitungannya tuh emang harga standarnya kita gitu ya. Yang pertama kalau yang Pro itu kalian dapat semua akses Gypsy AI, kurang lebih ada 20 dan soon kita bakal sampai 30 lebih bahkan mungkin sampai 50 semoga dengan harga yang tetap sama gitu ya. Jadi benefitnya akan terus kita tambah. Dan kalau Pro Researcher itu kalian dapat benefit baru yaitu yang pertama kalian dapat kelas Gypsy Research. Ini bisa diklik teman-teman kelas Gypsy Research. Jadi kalian bisa lihat beberapa kelas pilihan dari Gypsy Research dan juga ada sertifikatnya teman-teman beberapa. Yang ada sertifikat aku spill itu sebenarnya yang ada di paling atas ini yang 3 teratas ini. Ada olah data, ada Research Tool Starter Pack. Jadi kalian belajar Microsoft Word, Mendeley sama Publish or Perish. Dan yang terakhir ada Road to Sempro gitu ya buat kalian yang persiapan mau sidang proposal atau seminar proposal gitu. Nah, buat yang lainnya itu kalian tinggal cari di sini. Kalian bisa filter aja mau nyari olah data atau penulisan atau lintas minat. Kalau lintas minat ada meme di sini saya ngajar. Terus ada persiapan sidang gitu ya teman-teman buat sempro. Jadi kelasnya total sebenarnya sekarang ada 10 dan terus akan kita update gitu ya sembari kita buat kelas-kelas lainnya. Soon kita bakal ada kelas Smart PLS yang akan dibawain sama Kak Petra gitu guys. Oke, lanjut lagi back to topic. Jadi Pro Researcher itu buat kalian yang pengen bundling sama kelas gitu ya, kelas dari Gypsy Research yang tentunya menurut aku sih sangat membantu karena mungkin kadang di kuliah itu kita nggak sempat pelajarin dan nggak ada pembimbingnya gitu ya. Di Gypsy Research kita nyediain pembimbingnya teman-teman. Jadi bahkan kalian setelah beli kelas ini kalian juga dapat bonus lainnya kayak kalian bisa juga konsultasi tentunya dengan harga member Gypsy AI. Jadi kalian terus dimanjakan dengan layanan-layanan dari Gypsy AI supaya skripsi atau tulisan riset kalian, penelitian kalian lebih cepat selesai atau penelitian kalian lebih berdampak gitu. Kita akan bantu dari segi kuantitas dan juga segi kualitas kalian. Terus kalau 3 bulan itu sebenarnya diskonnya lebih banyak aja teman-teman. Jadi yang awalnya 1 bulan jadi 29 jadi sekarang 19.000. Ini makin murah lagi. Bahkan kopi yang biasa aku beli harganya segini. Terus Pro Researcher ini jadi 29.000 teman-teman dari 49.000. Dan ini berlaku buat yang beli 3 bulan paket langsung sekaligus di depan gitu ya. Jadi sangat worth it buat mahasiswa. Saran aku langsung beli yang 3 bulan. Hahaha. Jualan banget. Oke, langsung aja. Ini aku udah selesai sebenarnya sesi dari aku. Aku bakal lempar langsung ke Kak Petra. Tapi sebelumnya mungkin aku biar sopan lempar ke Kak Ardel terlebih dahulu. Itu aja dari aku. Terima kasih teman-teman. Thank you. Oke, makasih Kak Agung. Makin gak sabar ya guys nyobain Gipsy AI. Oke, sekarang kita kasih kesempatan juga nih buat teman-teman yang mau bertanya, boleh langsung aja nanti drop di kolom chat ya atau raise hand. Jadi sambil nanti kita bakalan lanjut materi dari Kak Agung. Nanti mungkin ada pertanyaan buat Kak Agung, mungkin atau Kak Petra. Nanti kalian langsung tulis aja di kolom chat. Oke, selanjutnya nih kita bakalan masuk ke sesi materi kita yang bakalan dibawain sama Kak Agung. Kak Petra. Sorry. Sama Kak Petra. Kepada Kak Petra dipersilahkan. Ale, oke, thank you ya Ardel atas kesempatannya. Suaraku kedengaran jelas gak teman-teman? Aman ya? Oke, ini sebelumnya kayaknya ada yang mau tanya ya tadi ya dari Kak Ega. Mau tanya dulu boleh Kak, nggak apa-apa. Sambil nanti diketik atau mau open voice boleh ya, sambil kita jalan buat trialnya nih.
Nah, oke sebelumnya thank you banget ya Kak Agung udah menjelaskan seluk-beluknya Gypsy AI Pro ini ya, yang kita soft launching di malam hari ini. Dan nah, untuk yang sesi kali ini, kita langsung cobain langsung sih guys, prakteknya gimana gitu ya. Uh, dari teman-teman buat pakainya gimana gitu ya detailnya. Kan teman-teman udah pasti udah banyak yang dengar gitu ya. AI kan banyak ya teman-teman, termasuk ChatGPT yang paling santer ya teman-teman untuk dipakai nih di kalangan mahasiswa gitu. Gak apa-apa nanti drop aja ya teman-teman ya pertanyaannya boleh raise hand boleh mau di chat boleh gitu. Nah di sini kita akan sedikit cobain ya teman-teman Gypsy AI Pro nih gitu ya. Sebelumnya aku pengen pamer dulu ya kalau aku udah langganan gitu ya di sini teman-teman. Jadi tampilannya udah langsung pro nih gitu ya. Jadi nanti kalau teman-teman mau langganan juga boleh nanti langsung dicek aja di harga paketnya ya. Tadi udah dibilangin seharga kopi gitu ya. Seharga nasi Padang gitu ya guys ya. Oke, nah sedikit teman-teman, kita bakal sedikit cobain buat testing nih ya. Nih, kelihatan ya untuk Word-nya ya. Aku share di share screen kan ya? Ya. Kelihatan Kak. Oke, nah kita bakal coba sedikit aja kali ya, karena nanti kalau dicobain semua 20 toolsnya itu lumayan ya, nanti teman-teman. Soon bakal kita coba buat kelasnya, cara makainya gitu ya. Nah, sebelumnya aku pengen clarify juga ya teman-teman, disclaimer juga. Banyak yang bilang nih teman-teman, buat penggunaan AI ya, di kampus, di akademisi, atau mungkin bahkan di bidang riset, deskripsi, tesis, disertasi, itu masih masih banyak pro dan kontra gitu ya, masih banyak pro cons-nya gitu ya. Bahkan dari Bapak Ibu dosen, dari regulator, dari pemerintah, semuanya gitu ya. Nah, tadi kan Kak Agung udah menyebutkan ya, kata membantu gitu ya, supervisi gitu ya kalau kita pakai AI. Nah, di Chips AI ini teman-teman bakal diajarin buat cara makainya itu supaya nggak dalam tanda kutip semena-mena gitu ya, nggak apa nggak instrusif banget gitu ya. Jadi teman-teman sekaligus belajar dan gimana cara makainya. Soon kita bakal coba buatin kelas bahkan sertifikasinya gitu ya. Jadi yang pakai Chips AI ini juga orang-orang handal gitu nanti. Oke, kita cobain dikit ya teman-teman. Nah, di sini kan tadi udah jelasin ya, ada beberapa AI yang bakal kita coba, yang itu dari sebelum kita cari judul, buat judul gitu ya, sampai ke tools-tools lainnya gitu ya. Nah, di sini aku udah merangkai teman-teman, ini buat best practice aja ya, cara pakai Gypsy AI Pro. Di sini kita bakal best practice buat teman-teman yang ini kan banyak kan kalau nggak salah di Ambassador masih semester awal ya, belum skripsian gitu ya. Jadi nanti kalau teman-teman mau cobain Gypsy AI Pro, mulai dari cari fokus penelitiannya gimana gitu ya, mau mau brainstorming gitu ya. Nah, kita bisa pakai Gypsy AI Pro nih teman-teman. Kita bakal fokus ke poin pertama dulu guys, langsung kita cobain ya. Nah, di sini aku ambil case aja yang paling gampang ya. Teman-teman ini ibaratkan program studinya itu manajemen sumber daya manusia gitu ya. Di teman-teman mungkin lagi magang atau mungkin lagi apa ya, volunteer atau apapun itu gitu ya, bahkan di perusahaan gitu ya. Teman-teman tuh bingung gitu ya pengen neliti apa gitu ya. Nah, teman-teman tahu nih ternyata salah satu hal yang paling santer di manajemen sumber daya manusia itu adalah kinerja karyawan. Nah, cuman teman-teman sampai sini kan bingung nih. Ini kerja karyawan mau diapain sih? Diteliti apanya gitu ya? Mau dicek apanya gitu ya? Nah, dari sini kita bisa memanfaatkan Gypsy AI Pro teman-teman. Buat cari fokus penelitiannya. Nah, di sini aku pengen ambil ya topik kinerja karyawan di sini. Kita masuk ke halaman Gypsy AI Pro teman-teman. Buat fokus penelitian kita nih, kita bisa pakai tadi ya, nah, generator variabel bebas di sini teman-teman untuk mencari gitu ya. Sebenarnya yang berhubungan erat dengan kinerja karyawan itu apa? Nah, ini menurutku sangat membantu banget teman-teman. Daripada teman-teman buka publish or Paris di sini nih. Aku tadi udah coba ya buka publish or Paris nih teman-teman. Biasanya kan analisis bibliometrik dari sini. Search aja teman-teman kinerja karyawan gitu. Coba bacain satu-satu di sini. Dari atas ke bawah gitu. Ada berapa jurnalnya? Ada 200 output nih di sini teman-teman. Kalau bacain satu-satu lumayan pegel ya. Mana sih yang berhubungan erat dengan kerja karyawan? Ini masih dalam tahap mengawali penelitian ya. Nah, teman-teman bisa pakai ini ya, generator variabel bebas buat nanti teman-teman tahu sih apa sih yang berhubungan dengan kinerja karyawan gitu ya. Nah, ini kita masukkan aja variabel terikat atau teman-teman tuh bisa masukkan apa ya? Topik penelitian yang pengen banyak banget sampai mata sih ya bener. Bisa masukin topik penelitian yang pengen teman-teman teliti atau variabel terikat nih yang itu memang sudah teman-teman tentukan. Nah, di sini kita sudah tentukan ya, case-nya itu variabel kinerja karyawan. Jadi nanti kita tahu dengan generator ini atau dengan tools ini, kita tahu teman-teman langsung dengan AI-nya itu udah langsung dirangkum gitu ya. Daripada kita baca publisher Paris di sini satu-satu, atau mungkin teman-teman search di Google Scholar atau di website jurnalnya langsung gitu ya, teman-teman cari satu persatu di sini
Nah, ini lumayan matanya pedes gitu ya. Nah, dengan Gypsy AI Pro nih teman-teman nih, sambil kita tunggu ya. Nanti sudah langsung disamarikan gitu ya. Mana sih yang berhubungan dengan kinerja karyawan gitu teman-teman. Nah, ini kita sambil tunggu. Sambil biasanya kalau AI ya teman-teman, itu dipakainya itu kalau untuk chat GPT. Nah, di sini itu adalah open gitu ya. Tadi ya Kak Agung udah bilang menggunakan prompting, sedangkan kalau untuk Gypsy AI di sini keunggulan kita udah nggak menggunakan prompting lagi ya teman-teman. Tinggal dimasukkan inputannya, langsung diklik. Nah, di sini udah nggak lama ya tadi teman-teman ya, cuman beberapa detik untuk prosesnya. Di sini udah dijabarin teman-teman. Nih, kinerja karyawan adalah bla 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 gitu ya. Nah, ini penjelasan dan referensi yang kira-kira nih bisa berhubungan dengan kinerja karyawan. Banyak ya di sama teman-teman ya, udah dialat dan langsung ya. Kemampuan kognitif, kecerdasan, kemampuan spasial nih, dari kategorikan ya. Ada faktor organisasi, budaya organisasi, semuanya gitu. Nah nih, jadi teman-teman udah kebayang gitu ya, dapat inspirasi nih teman-teman. Bahkan ada referensinya juga. Nih, kira-kira apa sih yang berhubungan kinerja karyawan gitu ya. Daripada kita bacain satu-satu nih, contoh nih bacain satu-satu ya. Nanti dari awal nih kinerja karyawan, oh berhubungannya sama motivasi sama disiplin kerja. Teman-teman tulis lagi, catat lagi. Di sini ada lagi kinerja karyawan, ada berhubungan sama pemberdayaan karyawan gitu ya. Lama ya teman-teman ya. Nah, di sini kita udah coba ringkasin. Di sini, oh ternyata nih ada beberapa faktor-faktor yang memang diduga bisa berpengaruh dengan kinerja karyawan. Dari sini teman-teman, oh misalnya teman-teman masuk lagi nih mengamati lagi ke objek penelitian teman-teman. Oh kayaknya budaya organisasi ini bisa nih kayaknya berhubungan sama kinerja karyawan di objek penelitianku gitu ya. Nanti teman-teman setelah dapat inspirasi ini dibantu oleh GPCA Pro, teman-teman langsung lakukan pra-riset atau pra-survei atau observasi atau wawancara yang terbatas gitu ya untuk memvalidasi lagi nih untuk mendukung oh benar gak sih budaya organisasi ini memang bermasalah gitu ya di objek penelitian teman-teman atau di perusahaan teman-teman gitu. Jadi lebih tergambar ya, membantu ya teman-teman, memangkas waktu gitu ya, hemat waktu gitu ya, berkali-kali ya. Kalau dari yang sebelumnya aku juga sama, sebelum ada Gypsy Pro ini satu-satu baca dulu artikelnya, oh kira-kira ini nih, kira-kira ini nih, baru divalidasi. Ini memotong berapa ya tadi ya, berapa menit atau berapa hampir setengah jam gitu ya. Setelah kita baca Value Express dengan menggunakan Gypsy Pro, kita udah tahu kira-kira mana yang pengen kita teliti. Gitu teman-teman. Anggaplah kita ambilnya budaya organisasi sama kepemimpinan transformasional misalnya. Dapat dua itu ya kita. Oh kira-kira ini nih yang pertama sama ini yang kedua. Gitu. Jadi tas pertama teman-teman buat cari fokus penelitian ini udah done ya kita teman-teman dengan menggunakan Gypsy AI Pro. Gampang ya teman-teman ya. Nah baru baru dari situ teman-teman kita lanjut ke step yang kedua. Nah ada yang mau tanya? Oke, lanjut ya. Nah, lanjut lagi nih teman-teman. Tadi kita udah, sorry ini udah ya sekaligus langkah kedua ya. Kita cari faktor variabelnya atau variabel independennya. Tadi fokus penelitiannya kita sudah, kinerja karyawan. Cari faktornya udah. Coba sekarang kita cari ringkasan artikelnya ya teman-teman. Nah, tadi kita udah dapat misalnya ya. Faktornya adalah budaya organisasi gitu. Nah, ini aku sudah coba sediain salah satu contoh aja ya. Salah satu contoh artikel yang bakal kita coba ringkas menggunakan tools kita gitu ya di sini. Nah, teman-teman bisa buka di literatur referensi ini. Kita bisa pakai yang pro, itu ringkasan jurnal otomatis di sini. Nah, sebenarnya kalau untuk teknik membaca artikel, itu bisa teman-teman secara skimming itu bisa dibaca lewat abstraknya gitu ya. Cuman terkadang abstraknya itu tidak menggambarkan keseluruhan risetnya gitu ya. Di sini gampang teman-teman untuk pakai GCI Pro ya. Tinggal kita klik Ctrl A. Di sini kita copy aja semuanya. Nah, di sini tinggal kita masukkan atau paste teksnya di sini. Oke. Nah, sambil nunggu teman-teman, di sini sekali lagi ya, kalau Gypsy AI Pro itu nggak pakai prompting. Jadi nggak seperti ChatGPT ya, teman-teman masukkan, terus tolong ringkasin dong, tolong ini dong, tolong itu dong, gitu. Nah, kalau Gypsy AI Pro tidak menggunakan prompting, jadi teman-teman tinggal klik aja dan masukkan dan inputannya harusnya dipastikan benar ya. Nah, langsung di sini teman-teman nggak pakai lama ya, tadi langsung diringkasin nih artikelnya teman-teman. Oh, artikel dari Ginting sama Siagian ini sudah ringkasin sama Gypsy Evro di sini. Oh, pengaruh apa judulnya ini? Oh, tujuan penelitiannya ini nih. Oh, metodenya nih di sini. Nah, yang aku suka di sini adalah kalau metode penelitian di sini itu jarang banget ditulis di abstrak ya secara lengkap di sini. Nah, di sini kan nggak ditulis secara lengkap ya. Teman-teman harus buka lagi turun ke bawah, set, baca lagi ke atas gitu.
Nah, di sini kita udah diringkasin sama GPC Pro, teman-teman. Udah gampang gitu ya buat riset. Jadi teman-teman nggak harus dalam tanda kutip joki lagi nih. Nggak ada alasan buat harus joki gitu ya. Nah, teman-teman harus bisa belajar sendiri karena AI kita udah sangat membantu gitu ya. Oke, ini sambil ada pertanyaan. Boleh aku bahas? Ini jawab langsung dulu ya. Mumpung ada ini. Kak, izin tanya nih dari Bastian, bagaimana Gypsy AI Pro bisa menangani peningkatan jumlah pengguna dan data, misalnya saat launching resmi nanti dan langsung mendapatkan ribuan user baru, apakah infrastruktur? Oh, ini pertanyaan buat Kak Agung nih ya. Oke, oke, nanti bisa dijawab ya, Kak Agung ya. Oke, back to materi ya teman-teman. Nah, di sini udah diringkasin guys. Gampang ya teman-teman ya. Mau pakai ChatGPT atau pakai Gypsy Pro sebenarnya nggak ada permasalahan. Cuman dengan menggunakan Gypsy Pro ini nggak ada pakai prompting gitu. Langsung sat-sat udah dapat ringkasannya di sini. Oke, dapatlah gambaran satu artikel selesai. Gitu. Nah, kita pakai coba lagi nih buat yang keempat buat coba buat judul gitu ya di sini. Tadi kita udah dapat topiknya, kita udah dapat ringkasan artikelnya, dapat gambarannya gitu ya. Tapi di luar itu teman-teman harus tetap validasi lagi ya. Nanti kalau oh setelah ini ngapain Kak? Setelah dapat topiknya ngapain Kak? Nah, itu teman-teman nanti bisa ini ya, bisa klik di sini ambil GCE Pro atau ambil konsultasi ya ke konsultan kita supaya kita guiding lagi nih. Oh, setelah dapat judulnya, dapat topiknya, teman-teman harus apa gitu ya Kak. Nah, oke, beralih nih teman-teman ke generator judul penelitian. Tadi kita udah dapat ya, kita ambil case saja tadi di sini. Kita adalah prodi manajemen misalnya. Nah, tadi peminatannya adalah sumber daya manusia. Ini aku udah coba tadi ya. Topik penelitiannya tadi kita coba aja kinerja karyawan. Metodenya misalkan tadi kuantitatif misalnya. Nah, ini misalkan teman-teman mau coba buat judulnya, tadi kan kita udah ambil untuk faktornya itu budaya organisasi sama kepemimpinan transformasional gitu ya. Nah, di sini nggak perlu dimasukin nggak apa-apa, tapi kita yang perlu dimasukin adalah nanti penggantinya gitu ya. Nah, kalau generator judul itu adalah generator untuk menyesuaikan apa ya istilahnya ya strukturnya gitu lah, struktur judulnya gitu. Nanti teman-teman kalau udah dapat output struktur judulnya, tinggal diganti dengan struktur judul yang teman-teman inginkan gitu. Atau sebenarnya kalau teman-teman mau apa ya, cari inspirasi boleh pakai generator judul kayak gini. Jadi teman-teman di blend dengan tadi ya, cari variabelnya, variabel faktor yang mana, atau teman-teman ini buat baca-baca inspirasi nih di sini nih. Sekali lagi kalau teman-teman mau baca lagi di sini satu-satu boleh. Tapi dengan GPC Pro ini kita udah ringkasin yang terbaik gitu ya. Ini contoh-contoh yang salah satu judul penelitian yang hot gitu. Nah, biasanya kalau di sini aku ambil aja salah satu di sini baru nanti diganti dengan faktor yang kita pengen tadi. Budaya organisasi atau mungkin kan kepemimpinan transformasional atau mungkin yang sesuai dengan teman-teman nanti di objek penelitian atau dengan penelitian teman-teman sendiri. Gitu. Kebayang ya teman-teman ya untuk generator judul penelitian. Nah, ini saat terakhir ya teman-teman, kita bakal coba juga buat tools yang parafrase. Ini menurutku gacor parah sih guys. Gacor parah guys untuk yang parafrase ya di sini ya. Udah free lagi, udah bisa dipakai setiap hari gitu ya. Lifetime tadi ya, Kak Agung bilang semabok kalian mau dipakai gitu ya. Nanti kita dengan tools ini itu bakal ada 3 alternatif gitu ya. Nah, di sini sebenarnya teman-teman bisa pakai parafrase paragraf yang nanti cuma diparafrasekan gitu ya. Atau di sini kalau teman-teman udah ambil paket yang pro ya, di sini teman-teman bisa periksa plagiarisme di sini. Nah, aku kasih contoh ya teman-teman. Tadi kan kita pengen meneliti soal kinerja karyawan. Jadi kita pengen coba cari definisi kinerja karyawan itu apa gitu ya. Nah, di sini aku udah siapin salah satu buku aja ya, yang ini memang soal kinerja karyawan. Jadi teman-teman ngambil referensi gitu ya. Nah, caranya teman-teman udah sediakan referensinya, searching aja kinerja karyawan apa gitu misalnya. Coba dibaca teman-teman. Dengan memperhatikan masih kurang fokus ya, masih kurang bagus. Nah, ini ada nih. Kinerja karyawan adalah seberapa banyak para karyawan memberi kontribusi kepada perusahaan meliputi bla 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 gitu ya. Sampai ke sini. Nah, ini adalah salah satu kalimat yang akan kita parafrase gitu ya di sini. Kita ambil di sini. Nah, kita ambil. Di sini aku udah pisahin sih teman-teman di sini. Tadi aku udah coba. Nah, aku masukin lagi sama aja ya di sini ya. Nah, sama aja kan ya tonton ya. Nah, di sini tadi udah aku cek guys plagiarismenya. Coba ya. Nah, plagiarismenya di sini 100 ya. Kenapa? Karena masih full textbook gitu ya. Masih sesuai dengan bukunya. Belum diganti-ganti ya tadi ya teman-teman ya. Nih ya. Nah, makanya dia kedetek full 100% plagiarisme di sini.
Nah, tugas kita sekarang adalah untuk menurunkan plagiarismenya dengan menggunakan tools kita di sini. Nah, di sini kalau teman-teman mau pakai yang plagiarisme bisa atau pakai yang kita pakai dulu ini dulu deh, pakai yang frase frase paragraf gitu ya. Ini kalau untuk paragraf free ya teman-teman ya. Nah, ini tinggal kita masukkan lagi yang pengen kita parafrase tadi ya. Nah, di sini tinggal klik parafrase sekali lagi. Nah, tadi teman-teman, aku udah coba gitu ya, pakai parafrase, pakai yang plagiarisme, itu sama aja hasilnya, itu bisa menurunkan Turnitin gitu ya, atau menurunkan plagiarisme. Tapi teman-teman sekali lagi ya, kalau AI ini kan hanya membantu, jadi teman-teman perlu baca ulang gitu ya. Jadi nggak serta-merta oh pakai ini outputnya gitu ya. Jadi hampir semua AI juga sama ya, harus disupervisi ya hasilnya teman-teman. Nah, di sini kita udah ada tiga alternatif. Alternatif pertama, kedua, sama ketiga. Contoh aja kita ambil alternatif pertama ya, paling gampang ya. Set. Oke. Kita pindah lagi ke sini. Tadi ini aku salah satu contoh yang udah kita parafrase. Oke, aku masukkan lagi. Nah, ini adalah salah satu hasil parafrasenya. Cuman, teman-teman harus baca lagi nih terkait definisi soal kinerja karyawan. Tadi kan kita masukin definisi kinerja karyawan adalah gitu ya. Nah, AI di sini itu adalah menggenerate gitu ya, atau membuat gitu ya dengan data. Nanti hasilnya seperti ini. Kita baca ulang. Kontribusi karyawan terhadap perusahaan adalah terhadap melalui berapa gitu ya. Nah, tapi kan di sini nggak ada definisi sama sekali kinerja karyawan. Kita bisa sesuaikan teman-teman. Kita tinggal edit aja. Kinerja karyawan adalah kontribusi karyawan terhadap perusahaan diukur melalui faktor jumlah mutu hasil kerja gitu ya. Lebih masuk ya teman-teman ya. Kita pakai parafrase dari tools Gypsy AI Pro. Tinggal kita edit dikit sesuaikan dengan yang kita mau supaya hasilnya tetap humanis gitu ya. Nah, di sini nih. Oke, udah jadi. Nah, di sini kita bakal coba cek lagi Turnitinnya ya. Aku coba masukin ulang ya, guys ya. Mungkin agak sedikit text time. Oke, ini sebagai bukti aja ya. Kita masukin ulang di sini. Di sini after paraphrase. Oke, kita masukin ulang tadi ya. Oke, nah ini salah satu bentuk cara cek Turnitin ya. Nah, di sini hasilnya udah langsung 0% ya, guys. Jadi dari 100% tadi yang kita di awal kita parafrase menggunakan Gypsy AI Pro di sini udah hasilnya langsung 0%. Nih, yang kita ganti dengan Gypsy AI Pro langsung 0%. Gitu. Jadi gacor ya guys ya untuk nulin Turnitin. Jadi nggak harus joki lagi nih teman-teman udah pakai GCI Pro 29.000, 19.000 3 bulan gitu ya udah pakai GCI Pro udah gampang nih buat nurunin Turnitin. Langsung terbukti ya di Turnitinnya langsung teman-teman. Nah, sedikit lagi aku coba lah ya yang coba yang AI Pro ya yang untuk plagiarisme tadi yang paling bawah. Nah, yang aku suka dari plagiarisme teman-teman selain pakai yang eh sorry. Ini udah yang kita parafrase ya. Nah, ini yang sebelum parafrase teman-teman. Nah, kalau pakai yang Tools Pro ini kita bisa dianalisis termasuk gaya penulisannya juga. Dan ini menurutku membantu teman-teman ya, supaya teman-teman paham sih sebetulnya parafrase yang baik itu seperti apa, gaya penulisan yang baik secara akademis itu seperti apa. Gitu. Jadi nggak cuman teman-teman tadi terima untuk yang free atau untuk yang parafrase gitu ya, kan langsung jadi teman-teman harus baca sendiri. Nah, kalau di sini kita udah sekaligus dianalisis nanti teman-teman. Kita sambil tunggu ya outputnya. Tapi di sini tadi udah terbukti ya teman-teman pakai parafrase dari 100% ke 0% langsung ya. Ini kan salah satu contoh aja ya beberapa kalimat. Tadi kalau teman-teman ingin menulis artikel, penelitian, skripsi, tesis, disertasi, semuanya bisa menggunakan Gypsy AI Pro. Nah, di sini dikasih analisis guys, dengan apa yang kita pakai tadi ya, yang masih buku banget, belum diganti-ganti, kita masukkan ke cek plagiarisme. Di sini udah dijelaskan struktur sama gaya penulisannya seperti apa, mana yang kurang bagus, mana yang perlu ini ya, mana yang perlu mirip gitu ya, mana yang perlu diganti gitu. Nah, ini sekitar masih tinggi gitu ya, teman-teman. Nah, ini udah gacor banget dan udah bisa membantu teman-teman buat menulis skripsi dengan baik gitu. Jadi nggak usah bingung lagi, nggak usah ngejoki lagi, mending bayar 19.000 guys, 29.000 per bulan buat GCE Pro. Jadi ini sangat membantu teman-teman. Nanti aku dan teman-teman tim GC Research bakal ini ya, buat lebih lanjut kelasnya gimana cara makainya buat GCE Pro.
Oke, mungkin itu guys yang bisa aku sampaikan. Buat teman-teman ada yang mau tanya nih? Ada yang mau tanya guys? Tadi kayaknya ada yang mau tanya ya. Atau mungkin Kak Agung boleh sambil jawab pertanyaannya Kak Bastian boleh. Oke, makasih Kak Petra. Coba aku baca ulang dulu bentar. Kak, izin tanya, bagaimana Gypsy AI Pro bisa menangani peningkatan jumlah pengguna dan data, misalnya saat baru launching resmi nanti dan langsung mendapatkan ribuan user baru? Apakah infrastruktur saat ini mampu mendukung pertumbuhan tersebut? Oke, oke. Kalau jujur sih teman-teman ya, si Gypsy AI ini tuh benar-benar dibuatnya pakai no code gitu ya teman-teman. Jadi tanpa coding sama sekali. Dan aku rely banget sama buildernya. Builder aku spill aja, aku pakai Framer. Jadi kalau kalian cek yang Pro juga itu ada label made in Framer tuh kalau kalian klik direct ke halaman Framer gitu. Jadi emang mungkin nggak tahu ini inspirasi apa enggak, tapi aku nge-buildnya juga eh, kayak MVP gitu teman-teman. Jadi minimum viable product. Kita bikin fitur yang benar-benar yang paling diutamain sama usernya dulu. Kalau udah menjawab baru kita scale up dan kita misalnya kayak hire programmer atau aplikasi yang tag-nya tuh lebih gacor lagi gitu. Nah, mungkin kalau bahas sekilas tentang Framer, Framer tuh sebenarnya dibuild-nya tuh pakai AWS teman-teman. Jadi kalau misal bicara dengan skalabilitasnya gitu ya, itu otomatis lewat AWS juga gitu yang menurutku udah lumayan apa ya, banyak dipakai sama orang dan dari security-nya juga udah aman banget, infrastrukturnya juga aman banget. Jadinya kalau masalah mau scale up terus misal kalau mau load balancing juga udah oke banget gitu ya. Ini bahasanya udah tech banget gitu. Terus lanjut lagi, kalau misal usernya udah makin banyak, apakah nanti model AI-nya terganggu? Sebenarnya kita sekalian bahas juga ya, yang di pertanyaan kedua. Kita tuh emang masih make model AI yang kayak GPT punya atau Gemini punya gitu ya. Jadi, tapi yang kita bikin add-ons-nya lagi, tambahannya itu teman-teman. Baik lagi ke masalah awal, susahnya prompting atau pusing prompting gitu. Kita pengen tuh cara menjembataninya itu ya lewat gimana caranya kita bikin prompting yang udah sepaket gitu teman-teman, yang udah high quality prompting. Jadi kadang walaupun terkesan sepele, tapi yang namanya prompting teman-teman itu nentuin juga ke output dan gimana kita pengen nyuruh AI-nya itu bekerja gitu. Jadi dari sini sebenarnya apa ya? Kalau bahas bumbu dapurnya Gypsy, kita tuh sampai minta kita bikin tim sendiri buat bikin prompting engineer-nya gitu, prompt engineer-nya gitu, teman-teman. Yang orang yang ngerti riset juga, sering bikin penelitian dan lain-lain, dan kita kasih minta feedback juga gitu. Kira-kira apakah hasilnya tuh udah oke apa belum? Dan sejauh ini sih lumayan oke ya, dan kita juga udah sempat pitching ke beberapa dosen dan juga akademisi lainnya, terutama yang mungkin dosen-dosen dari sempat dari UTP juga teknologi Petronas dan UTM juga teknologi Malaysia dan dosen-dosen kampus kita, kampus kebanggaan kita Cyber University, karena kita alumni Cyber University guys mungkin yang belum tahu. Jadinya kita makin pede juga gitu dengan hasil output AI yang walaupun emang tetap kita perlu improve lagi gitu, dan bahkan nantinya kita belum launching yang fitur yang paling gacor gitu ya buat pencari jurnal gitu. Nah, bentar ya, lihat dulu apakah pertanyaannya udah kejawab. Oke, masalah ini ya, apa keamanan data. Sebenarnya kalau kalian nyoba AI Gypsy AI sekarang, itu kalau misal kalian udah generate outputnya gitu ya, terus kalian nge-refresh halaman, itu sebenarnya segala data yang kalian input itu sebenarnya udah nggak kesimpan guys. Jadi kita emang belum ada base apa ya, misal kayak save progress kayak output kalian nih itu kesimpan sama sistem kita apa enggak itu sejujurnya nggak kesimpan teman-teman. Jadi kalian harus copy paste dulu dan naruh di Word kalian dulu baru itu kesimpan. Tapi tenang aja, kita udah nyiapin copy button yang pas gitu. Jadi kalian tinggal make aja. Jadi buat case-case buat keamanan data dan lain-lain sebenarnya kita belum belum ada teknologi yang buat nyimpen data kalian benar-benar gitu. Bahkan buat login sendiri sebenarnya kalau kalian udah nyoba-nyoba itu ya paling data yang ada di kalian waktu pertama kali daftar gitu dari nama, email dan nomor telepon. Buat selebihnya, buat akses kayak ke penelitian kalian atau data privasi kalian, data narasumber, data survei dan lain-lain itu sistem kita belum nge-save sama sekali. Jadi benar-benar itu kayak sekali sekali generate output terus udah hilang datanya gitu. Karena kita emang nggak set up AI kita buat nyimpen eh, hampir mostly mayoritas kalaupun nyimpen itu cuma nyimpen email doang. Beberapa ya cuman email doang gitu sih guys. Mungkin semoga menjawab dan
eh ya sih, semoga menjawab. Terus terakhir kayaknya ada lagi, bentar ya. Iya, API third party benar, kita masih pakai API third party guys. Jadi kalau misal kalian nanya base-nya apa, pakai Gemini gitu ya teman-teman. Pakai Gemini, cuman kita otak-atik lagi supaya lebih gacor gitu. Gitu sih. Semoga menjawab Bastian, semangat. Thank you. Pertanyaannya sulit, tapi seru. Oke, thank you Kak Agung. Udah menjawab ya. Jadi gitu ya teman-teman. Sekali lagi kalau di soft launching ini, karena kita akan terus mendevelop gitu ya, GCI Pro ini supaya sesuai dengan kebutuhan dan promptingnya udah gacor gitu ya. Nah, oke, thank you Bastian pertanyaannya. Mungkin lanjut, ada yang mau tanya lagi? Tadi Kak siapa ya? Aku lupa. Ada yang mau Halo tanya ya? Kak, Oh, Kak Ega ya. mau tanya Halo dong. Kak. Oh iya, halo Kak. Ya, halo semuanya, selamat malam. Malam Kenalin, Kak. aku Ega, tapi aku di sini bukan mahasiswa ya Kak. Oh Aku ya. tuh CSR spesialis dari Sinar Maslen. Nah, jadi kerjaan sehari-hariku tuh tentang research, award nasional, internasional. Intinya nggak jauh dari penelitian dan tulisan. Nah, jadi kan aku lumayan butuh nih aplikasi-aplikasi tambahan untuk research gitu kan. Karena jujur di corporate tuh masih jauh banget kita dari AI. Kita benar-benar manual, terus butuh energi yang menguras gitu. Nah, aku sebagai eh, pekerja corporate di BUMC yang mengerjakan research, aku tadi mau tanya tentang plagiarism, tapi udah sangat terjawab. Makasih loh. Jadi sekarang aku mau nanya nih, aplikasi ini tuh bisa nggak sih untuk menjangkau research internasional gitu? Atau misal yang bahasa asing tapi bukan bahasa Inggris, misal Cina gitu? Karena kebetulan aku Oke. lagi handle project untuk ikut Green Initiative. Nah, itu tuh berbahasa Cina gitu sih. Atau bahasa Inggris gitu. Setidaknya bahasa Inggris deh gitu, Kak. Makasih ya. Oke, thank you Kak Ega pertanyaannya. Waduh, ini anak corporate nih. Sama sih Kak, aku juga anak corporate, jadi ngerasain sih gimana apa environment kita gitu ya di riset juga. Wah, mantap banget ya tadi Kak Ega udah lagi megang project gitu ya untuk riset dari China juga ya. Nah, nanti mungkin bisa dikoreksi ya Kak Agung juga atau boleh nambahin dari segi back end ya. Nah, cuman kemarin Kak, kita sebenarnya kan udah ada nih sebelumnya Gypsy AI yang itu free gitu ya, yang dari bulan Oktober. Nah, sebelum kita develop yang Gypsy AI Pro ini. Nah, waktu itu kemarin kita udah dapat feedback sih untuk para fase paragraf, terutama untuk bahasa Inggris ya. Nah, itu kemarin kita udah dapat feedback kalau untuk yang si feedback apa yang memberi feedback ini tuh salah satu mahasiswa dari luar kalau nggak salah. Itu pakai AI kita buat para paragraf gitu ya. Itu juga lumayan oke gitu ya. Sebanding bahkan katanya lebih enak pakai ini daripada ChatGPT gitu ya untuk termasuk para bahasa Inggris juga gitu ya. Nah, mungkin sepemahamanku juga ya Kak Agung ya, kalau untuk bahasa yang di luar juga itu bisa menyesuaikan. Kenapa? Karena kalau dari prompt kita kan oke, jawab dulu, nanti bisa tambahin ya Kak ya. Nah, kalau untuk dari prompt kita kan sudah disesuaikan gitu ya. Tapi kalau untuk yang bahasa Inggris, karena kita udah testing kemarin juga, dengan pakai yang free juga, itu kemarin kita dapat feedback dan itu bisa digunakan untuk yang bahasa Inggris. Gitu sih Kak, kalau untuk parafrase. Nah, cuman kan sekali lagi ya, karena ini bentuknya AI, tools yang sudah aku contohkan tadi, even hasilnya nggak akurat atau mungkin hasilnya sedikit terganti gitu ya, karena namanya juga AI gitu ya, based on data, itu bisa kita tetap parafrase gitu ya, apa tetap bisa supervisi dengan yang aku contohin tadi gitu ya. Tapi dari situ aku udah ngerasa itu tuh memangkas waktu yang lumayan banyak gitu ya, daripada kita harus baca satu-satu manual atau bahkan pakai AI khusus plagiarisme kalau nggak salah itu lebih agak sedikit ribet lagi gitu ya, menggunakannya. Tapi kalau dengan yang ini kita udah termodul dengan baik ya, tinggal klik parafrase aja sambil kita supervisi, kita otak-atik dikit, udah jadi sih Kak gitu. Jadi kalau untuk yang bahasa Inggris tadi itu kita udah dapat feedbacknya dan puji Tuhannya udah lumayan oke katanya Kak gitu. Mungkin dari Kak Agung boleh nambahin? Oke, makasih Kak pertanyaannya. Ini lu thank you banget udah nanya ini karena di beberapa kali aku user testing atau aku tanya-tanya ke orang yang make ada kebutuhan di mana case-nya tuh antar bahasa gitu ya. Kadang perlu jadi dari misalnya artikel Inggris perlu ditranslate jadi Indo gitu, atau enggak dari Indo artikel Indo mau ke Inggris, atau mungkin dari case pengen ambil artikel yang language-nya Chinese atau yang lain-lain. Jujur aja, selama kita dapat feedback itu, aku mulai atau tim aku mulai cari cara buat improve-nya gitu ya. Yang pertama, mungkin dari segi translate, aku baru tahu nih behavior user kayak ternyata nih walaupun semua
artikel. Nggak, mungkin asumsi aku dulu user nih udah paham nih sama bahasa Inggris gitu ya. Tapi ternyata nggak semuanya tuh 100% apa ya nyaman kalau misalnya ada artikel yang dari bahasa Inggris gitu, terus mereka perlu baca gitu, apa langsung perlu rangkumannya, misalnya jadi bahasa bahasa Inggris juga gitu. Nah, ternyata mereka butuh kebutuhan yang dimana butuh bahasa Indonesia. Jadi untuk saat ini sebenarnya beberapa AI ada yang udah kita implementasi itu lebih fleksibel, artinya misalnya dari artikel Inggris bisa di Indonesia, jadi kita ngasih input formnya itu, mintain ke AI-nya, wah kita minta jadi bahasa Indonesia nih. Itu sementara berkala apa bisa dibilang per fitur kita lagi siapin update-nya gitu ya Kak. Jadi emang ini lumayan isu yang baru kita dapetin dari feedback teman-teman yang dukung Gypsy AI sih. Terus sama terakhir mungkin hubungannya sama yang apa, fitur terbaru buat nyari jurnal. Itu kita juga pertimbangin kalau misalnya eh, dari artikel dari berbagai bahasa, dari Inggris, dari Indonesia, dari Malay, dari Melayu, dari Mandarin dan lain-lain gitu ya. Terus misalnya kita butuh rangkuman nih. Nah, user nih prefernya apakah ngerangkum ngerangkum maksudnya ngerangkum sesuai bahasa asalnya atau ngerangkum sesuai bahasa yang dia minta gitu. Dan ternyata ya tentunya bahasa yang diminta kan. Jadinya apa ya banyak pertimbangan-pertimbangan yang baru akan kita rilis gitu ya secara berkala update-nya. Dan itu tentunya akan menjawab mungkin kebutuhan kakak tadi ya. Jadi kebutuhan supaya artikelnya itu dari berbagai bahasa apapun kita sebagai usernya mau dari Indonesia mau dari luar negeri atau mungkin bukan orang Indonesia gitu ya. Walaupun memang target market kita masih orang Indonesia, makanya sementara website kita tuh belum ada lokalisasi buat jadi Inggris, tapi berkala memang tujuan kita tuh supaya usernya juga universal sih Kak. Jadi siapapun mau orang luar, mau orang yang tinggal nggak di luar di Indonesia atau bukan orang Indonesia itu juga bisa pakai Gypsy AI gitu ya. Tapi emang skalanya target market kita masih user Indonesia. Buat kapasitas buat bikin translate langsung ke bahasa masing-masing itu sedang dalam proses. Intinya gitu sih, garis besar dari gambaran Gypsy AI dan roadmap-nya gitu ke depan. Itu aja Kak. Thank you Kak. Jawaban pertanyaannya. Makasih ya Kak, karena bener sih kita tuh sangat butuh bahasa asing gitu. Karena kebanyakan kalau proyek di perusahaan itu kita pakai bahasa Inggris. Terus ini juga peluang yang bagus banget sih buat Gipsy karena kita di corporate masih sangat awam. Jadi ketika nanti aku berusaha untuk menjelaskan ke bos aku gitu, kalau ada nih AI yang bisa meminimalisir tenaga kita supaya tidak terkuras, itu semoga oke lah ya dari beliau. Oke, makasih banyak Kak. Jawabannya sangat memuaskan. Thank you. Selamat malam semuanya. Makasih juga Kak Ega. Thank you, Kak Ega. Oke, boleh dipersilakan kalau ada yang boleh tanya. Mungkin balik ke Adel ya, selaku moderator. Kita jadi moderatorin. Sorry Adel, Oke, that's so makasih Adel. banyak, Kak. Oke, makasih banyak buat Kak Agung dan Kak Petra ya. Wah, keren banget nggak sih, guys? Kebetulan nih, Kak, aku ada tugas habis ini mau langsung ngerjain pakai Gipsy AI nih. Aku mau parafase. Dan ini bisa akses berkali-kali ya, no hoax ya, nggak ada limit, Kak. Bener kan? Bener. Wah, Betul keren banget. Aku banget. mau pakai 50 kali sehari pun nggak apa-apa. Keren-keren. Oke, udah lengkap banget nih ya. Banyak banget juga fiturnya, guys. Udah ada banget bagi teman-teman yang lagi skripsi atau lagi kerja. Nggak rugi juga nih daftar yang pro, nggak sih? Dan nanti pun fiturnya bakalan nambah kan, Kak? Sampai bahkan 50 lebih. Gacor banget sih, guys. Kita pakai Gipsy AI sekarang juga, guys. Oke, kita lanjut. Sebelum kita ke akhir acara, kita masih ada kuis nih, guys. Kuis yang bakalan dipandu sama Kak Ervan. Mungkin Kak Ervan boleh join? Halo. Oke, kita tunggu Kak Ervan dulu ya, guys. Sorry. Ada suaranya nggak, guys? Oke, udah masuk. Ada, aman. Masuk ya? Oke. Izin share screen dulu ya. Entire life. Udah masuk belum ya share screen? Masih loading. Nah, udah, Udah ya? Nah, oke guys, kita udah. lanjut join dulu yuk. Asik nih. Wah. Guys,
Masukin kodenya Ini dulu, guys. buat kuisnya gampang-gampang kok, masih seputaran yang tadi, nggak sulit-sulit banget. Always Mungkin di gampang ya. next, ya always gampang. Kalau misalkan di online next class, ya kalian bisa tahu lah ya nanti saya buat yang susah, karena kemarin kayaknya gampang-gampang banget. Ayo guys, join semuanya ya, ditunggu. Ini ada berapa orang? 19 orang. Mungkin boleh bisa semuanya join. Boleh banget ya, guys. Kita tunggu. Masukin aja dulu Dicobain. kodenya. Ini Alpha Edison siapa, guys? Ini siapa Nisa Sabian? Ayo aku tunggu ya guys ya. 7 menit dari sekarang, guys. Biar nggak kemalaman juga. BTW suaranya noisy nggak sih? Sound dari laptopnya coba di-share juga ke Ervan. Biar kita seru ada backsoundnya. Masuk nggak sih ini suaranya? Belum masuk, belum masuk. Kayaknya share screen Bang, ulang. aku pakai ini bang. Apa? Pakai apa namanya? Pakai headset. Oh enggak, maksudnya ini pas share screen low sound-nya. Dicek Oh, coba share screen ulang kah? Nah, Ya boleh, boleh. bawah share option ada checklist itu. Ya share option di checklist aja. Mana share options? Oh, oke. Mana sih bang? Tunggu, ini kayaknya saya yang salah nih. Di share ulang aja. Oh, share ulang aja ya, udah boleh. Sebentar ya. Oke guys, jangan lupa Share join. sound. Ayo guys, ditunggu semuanya yuk. Ada nggak suaranya? Masuk nggak? Wait bentar. Ada. Udah ada backsound ya? Udah ada. Guys, ini pada kemana guys? Please dong. Nah, ini udah ada ya kodenya. Kalian bisa langsung join aja. Ini dari 16 orang masa cuma 5 sih? Ya ampun, aku sakit hati sekali. Berarti saingannya semakin sedikit. Kenapa? Ayo guys, join. Biar banyak saingannya guys. Udah ada Join. Pupi, anak intern, Cumi Javanikus. Anomali Guys, banget ya. Recall Blue deh guys. Sky, Alpha Edison, sama lagi nggak mood kah? Ayo mungkin ada Zevanya, ada Shenir, ada Rena, ada Mas Praja, ada Kak Lydia. Ayo semuanya join yuk. Nopal. Bang Petra mungkin juga boleh, Bang Agung juga boleh join. Oke nih. Gas. Yuk Kak Bastian, Kak Davina, Mas Febri boleh join yuk. Gacor nih ya, Van. Pertanyaannya. Boleh lah. Nih pertanyaannya Pertanyaannya easy, ada gampang matematika kok. Ada matematikanya sedikit. Seru nih. Sama fisika linear lah kurang lebih. Algoritma ada. Ada kok. Mau coba. Yuk gas dulu yuk. Ayo gas. Ayo. 4 menit guys dari sekarang guys. Ditunggu guys. Udah ditunggu nih. Udah semua kah? Guys, ayo guys sebelum dimulai guys kita mau mulai nih guys. Kita Guys, nggak ada yang tunggu mau join lagi kah? jam berapa nih, Van? Jawabannya dilihatin di settingan. Oh, oke. Ini kan tampilkan soal dan jawaban. Sudah kok. Kevin Gasin udah Kak. join. Oke, kita gas sekarang ya. Oke, udah nih. Ada yang masih Udah mau nih join ya. kah? Udah semua ya guys. Kalau misalkan udah ketik satu guys, please help me. Ketik satu Bentar, dulu, guys, bentar, Kalau on mungkin mic. ada yang masih bermasalah, bentar ya? mungkin boleh tunggu. Ada yang mau masuk bentar. Ada yang mau masuk, oke, kita tungguin ya. Kita tunggu guys, tenang. Udah. Oh, udah.
Oke, gas, Van. Oke, gas ya, gas ya, gas ya, gas ya, gas ya. Gas ya. Oke, in the 3, 2, 1, Let's go. go. Oke, kita 3, lihat ya 2, apakah beneran 1. easy-easy nih. Part of the day, easy busy. Wis. Gibbs AI berfokus dalam hal apa, AI guys? berfokus dalam hal apakah kedokteran, apakah skripsi, pariwisata, atau Yuk, tujuan utama dari si Gibbs AI ini apa, guys? Kalian bisa jawab semuanya langsung. Come on, ini kayaknya 3, iya 2, sih easy 1, sih. jawaban. Easy banget Ini dong. easy Oke, lah. semuanya bener lah ya. Oke, Masih benar bener ya, semua kan? masih bener. Benar, masih easy. Kita lanjut ya. Oke, pertama ada di bagian siapa sih? Katro, AI, Katro. Oke, kita lanjut dulu, Kalau guys. Tools yang ada dalam Gibbs AI. Kalau misalnya kalian tadi merhatiin, ada banyak banget. Nah, ini ada apa aja, guys? Nah, apakah snapping tools, apakah coloring, apakah literatur dan referensi, Tapi ini masih atau gampang efek? sih. Saya belum Oh my God, bikin ini jawaban yang kok gimana. aku inget banget ya tadi ya. Inget banget Iya nih, dong. easy banget. Easy banget ya sih hal-hal kayak gini. Easy banget Makanya sih ya, ini. kalian pasti bisa jawab. Siapa yang jawab snapping tools? Tolong, manusianya. Ayo, menjawab kamu siapa itu, ha? Please, ini udah jelas-jelas ya. Gak apa-apa, gak Itu apa-apa. fix editor. Ya ampun, ini si Katro masih Mungkin memimpin dia jalan kayak permainan ya, ngeklik guys ya. gitu. Oh iya, Keklik ya. ngekliknya cepat. Apa Apa yang yang selalu selalu datang, datang guys, tapi tipe tak guys, pernah tapi tak tiba? pernah tiba. Oh, Apa guys? tipe. Aduh, Kira-kira apa yang selalu datang tapi tak jadi pernah tipe, tiba? tipe. Nah, apakah harapan, apakah besok, atau waktu, atau Apakah bayangan? harapan itu kepada dia kan tidak pernah datang juga, walaupun kan harapan iya, yang jawab harapan itu siapa guys? Berarti itu orangnya galau guys. Ya ampun, yang jawab harapan Yang fix jawab banget abis paling banyak ditinggalin loh, kok. Van, yang jawab harapan, Van. Iya makanya ini Siapa Katro, sangka? ini sumpah ini Katro dia pakai AI pasti ya buat ngechat ini dia. Iya, dia Kita lanjut Gibbs lagi nih, AI guys. Pro tuh pasti. Berapa harga Gibbs Berapa AI Pro? harga Gibbs AI Pro? Tuh, baru aja dia balas. Apakah Pasti kalian tahu dong. 1 juta? Apakah juta? Apakah 18 juta? Apakah 29 Nggak juta? sampai 1 juta. Ribu guys, infoin, ribu tolong. guys. Ayo tolong, Ayo tolong. guys, Siapa yang bisa ini menjawab tadi ini? banget. Tadi Oke, banget yang tadi jawab banget. 18.000 Please. siapa? Tolong. Itu Mungkin harganya dia di diskon apa gimana? Ya ampun. Ya kita lihat siapa yang masih. Oke. Katro masih memimpin. Katro Kevin, tetap kamu di keren banget Kevin. paling di depan ya, kayak Yamaha. Yoi, ini Semakin di pokoknya benar depan. atau salah? GPCI tidak perlu menggunakan prom yang detail. Apakah benar? Apakah salah? Oke, yang jawab salah siapa itu manusianya? Masih ada yang jawab salah. Gibbs AI itu tidak memakai prom ya guys, beda dengan yang Itu lain. dia guys, beda dengan yang lain. Kita tidak perlu menggunakan prom yang Ya, detail. gak Dengan mudah perlu. kita masukin AI-nya guys. Oke, Kevin, mantap Itulah Kevin. kelebihan Oke. Gibbs AI. Betul Makanya banget, gas Kevin. Saya sangat cobain bangga Kevin. Gibbs AI. Ada Ada berapa berapa banyak banyak tools tools dari dari Gibbs Gibbs AI? AI? Tadi itu Nah, ada banyak banget, ada enggak. Kalau toolsnya itu hanya beberapa, tapi kalau aplikasinya yang di dalam tools tersebut itu banyak. Jadi kalian bisa nah, tahu ada berapa yang ada di sana. ini harus Yuk, teliti apakah sih, 5, Van. 6, 2, 3? Kalian bisa tahu guys, ada berapa guys? Kalian memperhatikannya atau tidak? Oke, betul banget yang jawab Wah, 5 di sana. Yang jawab 1 siapa? keren. Ada jawab Aneh 6. manusianya. Yang benar 6. Yang benar, ya 6 orang. Mantap. betul yang 5 ya guys ya. Oke, Wah, dia Katro salah Emojo. fix. Bang Katro Kevin, salah Pak. fix. Bang Kevin bahaya ini. Apa Apa yang yang tidak bisa bisa ditangkap ditangkap tapi tapi tidak tidak bisa bisa dilempar? dilempar? Pikiranku, nafas, dingin, bola api. Ayo Bola guys, kalian api bisa tahu jawabannya apa guys? ditangkap nggak Bola bisa, api bisa panas ditangkap, dong. nanti kebakar dong. Dingin, Nggak bisa. dingin, Dingin ditangkap bisa bisa. nggak? Dilempar nggak bisa. Nafas, Van, yang benar aja, Van. Benarnya ada jawabannya. Jawabannya nafas dong. Nafas. Ada dong. Jawabannya Van, nafas. jelasin. Kalian bisa nangkap nafas kan? Kalian bisa nangkap Iya. nafas. Tapi kalau misalnya dibuang lagi kita nggak bisa ngelempar. Kalau dingin
Masih bisa guys. Kalian tangkap dingin terus kalian lempar lagi. Kayak misalnya bola es tuh. Itu kan dingin kan guys. Es batu. Perfect sih, Wih, bener. fufu fava. Mantap sekali fufu Iya. fava. Jika angka 8 dibuat menjadi horizontal, maka yang terjadi ya cepet banget nih yang jawab 5 orang nih. Gak pakai Ini pikir, gampang si orangnya nih. pinter. Ayo. Bener Ini kalau semua misalnya nggak gue nih? salah jawaban, mantap juga ini. Nah, ini yang memerlukan Nah, pikiran hingga yang jawab berlogika 6 nih, siapa? bagus-bagus. Manusianya yang jawab 6 siapa? Udah jelas itu angka 8 ya. Kamu ini. Oke, Kevin naik Yang ke jawab 3, 6. kamu di bagian 1. Yang jawab 6 ada Klasemen sekarang masih masalah dipegang oleh apa? kamu ya. Lanjut dulu, guys. Mungkin dia suka Grand angka 6. multiple. Langkah menggunakan Angka GPCI. Pilih. Di sini kita punya 3 jawaban, guys. Wah. Mhm. Baru 2 orang, Pilih 3 tiga. orang. Oh, Orang bisa yang pilih jawab. 3 nih, Van ya. Jelas dong. Ini 3. Ada 3 langkah tadi sesuai yang ada di PPT yang dipaparkan di sana. Kalian mungkin bisa paham banget dong ini Ayo jawabannya guys, seperti jawab. apa. Dan ini easy banget loh. Hey bro, is it good? Easy. Jawabannya adalah Wow. pilih tools, isi form tanpa prompting, dan klik Weh, dapatkan rata-rata output bener nih. seperti itu guys. Rata-rata bener. Rata-rata benar. Tapi yang jawab 3 orang ketika prompt dengan benar itu kebanyakan pakai GPT guys. Nah, Oke, klasemen bener. sekarang dipimpin oleh Kevin, Fufu Papa, dan ya. Nanti tolong yang namanya Kevin siapa? Bisa banget ya nanti on mic dan berikan kata-kata pada hari ini. Terakhir guys. Belum, Makin terakhir. diambil makin besar. Penentuan Apakah nih. itu? Makin diambil makin besar, apa itu? Apakah air, apakah jalanan, apakah nasi, apakah lubang? Jujur aku pun gak kepikiran ini jawabannya apa, Van. Apa Jawabannya gitu? mau banget nanti ditunggu dari 7 detik dari sekarang ya. Apa Van Jawabannya ini? makin diambil. Ambisi banget. Iya betul sekali jawabannya lubang guys. Kenapa semakin diambil semakin besar? Karena lubang tanah diambilin terus semakin besar kan. Kalau nasi nggak mungkin nanti badannya yang besar. Kalau Gali. jalanan nggak mungkin. Oh, kalau gali lubang gitu, Van, makin diambil. Yo, Oh iya ya. gali lubang. Itu logikanya seperti itu. Oke, kita lihat di klasemen pertama di sini siapa? Podium utama. Jeng. Oke, Enggak, ketiga masih ada. ada Podium kedua ada Fufu Papa. Fufu Papa. Yang pertama Yang pertama dipegang nih. oleh podium utama di sini adalah Kevin. Kevin. Oke guys, belum boleh tahu siapa yang namanya Kevin? Kevin ada di Selamat sini. guys. Selamat untuk Bang Kevin ya, karena telah memenangkan kuis pada hari ini. Mantap, gacor. Oke, mungkin buat Ayo, Kevin silakan siapa yang langsung. namanya Kevin ngaku ya. Sudah memenangkan. Namanya Kevin. Oh, oke. Oh, ini temennya Bang Agung kah? Sudah muncul Kak Kevin ya. Temennya Kak Asli, di Agung. joki ternyata dia guys ya. Di joki dia guys. Wah. Bang Agung ini Jujur, di joki. saya jujur. Ordal Dia guys, salah. tapi real kan tadi beneran ya ngerjainnya. Real, gue tung-tung Ini sahur. daftar Gipsy AI Pro nih. Oke, Bang Kevin boleh kasih kata-katanya dulu nggak sih Bang Kevin buat hari ini, buat malam ini gimana? Ingat kata wakil presiden kita. Makasih. Apa tuh? Apa tuh? Apa tuh? Manusia yang tidak menggunakan AI akan tertinggal. Mahal banget. Manusia yang tidak menggunakan AI akan tertinggal. Boleh banget. Itu sarkas banget ya. Duh, Fok. Lagi makan. Saya jadi lapar, Van. Kelas. Oke, guys. Oke, tadi udah yang menang udah Kak Kevin tuh. Gacor banget ya. Real ya Kak Kevin yang menang. Oke, guys, karena kita udah selesai semua dari materi launching hari ini. Thank you banget ya buat kalian yang udah hadir pada malam ini, guys. Dan terima kasih banyak juga buat narasumber kita dan tim panitia dan pastinya teman-teman semua yang udah hadir menyempatkan waktu kalian pada malam hari ini di GC launching AI malam ini, guys. Pokoknya gacor banget. Jangan lupa gunakan Gipsy AI di
depan sehari-hari kalian mulai sekarang ya guys, karena udah launching. Oke guys, oke sampai jumpa di kesempatan selanjutnya guys. Bye-bye. Thank you Oke, semuanya. thank you banget semuanya. Jangan lupa stay tune buat orientasi selanjutnya ya teman-teman. Ditunggu semuanya. Iya, Don't forget another bye online class bro. Nanti guys. kita akan membuatkan quiz-quiz yang lebih menarik dan lebih Quiz-quiz susah. yang lebih gacor ya. Ya, yang pastinya nanti kalian akan Mantap. bisa buat berpikir gitu. Biasa cara berpikir kritis ya kan ya. Mantap sih. Betul banget. Oke, thank you banget semuanya. Makasih Bye-bye. guys. Sampai Enjoy the day. berjumpa selanjutnya. Thank you guys. Thank you. Tunggu. Dadah. Thank you semuanya. Thank you guys sudah mau ramaikan. Makasih. Mantap. Sehat selalu. Semoga panjang umur. Berkahnya Amin. banyak, rezekinya lancar. Amin. Amin. Ini apaan? Jadi selamat ulang tahun. Oke, makasih guys.